Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur, kembali hadir menjadi host memandu wawancara khusus perspektif baru. Sahabat perspektif baru, pada hari ini kita membahas persoalan penting menyangkut hidup kita semua, yaitu pandemi COVID-19. Sejak diumumkan secara resmi ada kasus COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, kini kita bangsa Indonesia telah 8 bulan hidup dalam pandemi virus corona. Tentu saja pada hari ini kita memiliki narasumber spesial dan kompeten untuk menjelaskannya, yaitu Bapak Profesor Wiku Adhisa Smito yang menjabat sebagai koordinator tim pakar dan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Halo Pak Wiku, selamat datang di wawancara khusus perspektif baru. Ya, terima kasih Pak Hayat Mansur dan seluruh anggota Yayasan Perspektif Baru. Terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih juga Pak telah hadir. Pak Profesor, saat ini kita sudah 8 bulan hidup di dalam pandemi. Bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia selama 8 bulan terakhir ini? Kita ini telah mengukir beberapa pencapaian secara kolektif bangsa kita ini, seperti tren penurunan kasus aktif dan kematian, serta tren kenaikan angka kesembuhan dari bulan ke bulan sejak awal dari Maret sampai dengan sekarang di bulan November. Selain itu juga angka testing kita juga berangsur-angsur meningkat, yang dulunya hanya 16,86% di bulan Juni, sampai minggu ketiga Oktober ini pernah mencapai 82,51%. Jadi kenaikannya cukup drastis dengan kemampuan nasional yang ada. Tetapi kita tetap perlu mengingatkan semuanya bahwa masih ada tugas yang menanti, seperti menekan angka kematian nasional sampai betul-betul di bawah angka dunia. Jadi prinsipnya angka kematian kita ini sudah menurun, tetapi masih di atas angka kematian global. Dan persentase kasus aktif nasional sekarang ini sudah di bawah dunia, yaitu 13% dibanding dengan 25,52%. Serta persentase kesembuhan nasional kita juga sudah di atas dunia, kita 83,5% dibandingkan dengan 71,9%. Tetapi persentase kematian nasionalnya masih di atas dunia. Kita 3,4%, di dunia 2,5%. Apa penyebabnya Pak Profesor Wiku? Tingkat kematian kita masih tinggi dibandingkan tingkat kematian di dunia. Tingkat kematian kita masih tinggi, artinya memang sekarang dalam posisi lebih tinggi dari dunia, tetapi kita sudah menurun dari waktu ke waktu. Dunia juga begitu, angkanya menurun, tapi percepatan penurunan kita dibanding dunia kita lebih besar, sehingga kita menurunnya lebih drastis, karena kita adalah prosesnya belajar kan tentunya, mengalami penyakit yang baru, kita semua tidak tahu cara menanganinya, termasuk tenaga medis, dan kemudian dari situ mulai belajar, mulai diketahui obat yang paling pas, sehingga akibatnya kasusnya bisa menurun. Selain itu juga masyarakat juga makin tahu, dan stigma negatif di masyarakat juga sudah mulai menurun, bahwa sakit ini sebenarnya tidak apa-apa, sakit, jangan takut, jangan stigma negatif, supaya mereka bisa langsung ditangani di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit. Dengan diagnosa lebih dini, penanganan lebih dini, maka potensi untuk sembuhnya makin tinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa angka kesembuhan kita naik terus, tapi angka kematian sudah turun, tapi belum di bawah angka dunia. Kita terus menekan itu dengan cara, kalau kita menjalankan protokol kesehatan, penularannya makin sedikit, testingnya tetap banyak, otomatis nanti angkanya juga akan turun sendiri, angka kematian ini. Nah, apakah dengan tingkat kesembuhannya makin tinggi, itu sudah sesuai dengan target dari Satgas COVID-19, Prof? Kalau kami lihat dari angka kesembuhan yang makin tinggi, tentunya kita kan benchmarking atau melihatnya kan dari angka rata-rata dunia. Kalau kita bisa sama angka kesembuhannya atau bahkan lebih, itu adalah prestasi. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau sudah 80% lebih atau 82,51 itu sudah cukup. Bukan. Kesembuhan
harusnya 100%. Semua orang sakit harus sembuh, tidak boleh ada yang meninggal. Itu prinsip harusnya dipegang. Kalau sekarang belum 100% yang sembuh, itu artinya bisa saja karena kasus yang ditangani waktu masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang parah, kasus berat. Maka potensi untuk disembuhkannya juga makin berkurang jauh. Jadi perlu kerjasama dengan masyarakat agar kalau sudah ada gejala COVID, segera datang ke fasilitas kesehatan supaya bisa ditangani dengan lebih cepat, potensi sembuhnya tinggi. Begitu juga dokternya, semakin tahu ini COVID dan lebih awal ditanganinya, juga pasti potensi sembuhnya juga makin tinggi. Jadi targetnya adalah 100%. Semua negara pasti pengennya kesembuhan harus 100%. Walaupun tadi angka-angkanya sudah cukup baiklah dibandingkan dengan angka-angka dunia, tapi kalau dilihat bahwa jumlah penambahan kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 ini masih cukup banyak lah, di atas 1.000-nya per hari. Ini apa faktor penyebabnya dan apa sih klaster-klaster penyebaran COVID di Indonesia ini? Baik, jadi kita harus bisa melihat perspektif makro atau besar ya. Pertama adalah Indonesia ini negara besar, dilihat dari luas wilayah dan penduduknya. Penduduknya ini termasuk terbesar keempat di dunia. Maka otomatis kalau terkena penyakit karena penduduknya banyak, maka angkanya pasti potensinya tinggi dibanding dengan negara yang lebih kecil penduduknya, wilayah maupun penduduknya. Jadi angka 1.000 per hari atau bahkan pernah kita hampir mencapai 5.000, belum pernah mencapai 5.000 tapi hampir 5.000 per hari. Itu kenapa? Karena jumlah testingnya juga makin meningkat. Awalnya kita cuma punya satu laboratorium yaitu di Litbangkes, Badan Litbangkes Kemkes. Sekarang sudah ada 422 laboratorium se-Indonesia. Bayangkan dalam 8 bulan kita bisa mengintegrasikan 422 laboratorium, di mana laboratoriumnya bukan dari sektor kesehatan saja. Ada yang dari Badan POM, ada yang dari BUMN, ada yang dari pemerintah daerah, jumlahnya banyak sekali, ada yang dari Kementerian Pertanian, dari TNI, Polri, Ristek BRIN, dari pendidikan, jadi semua itu digabung 422 dan sudah melakukan testing terdekat dari fasilitas kesehatannya. Otomatis dengan testing meningkat, maka potensi untuk yang kasus positif diperiksa menjadi positif makin tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan testing makin banyak, yang kita kejar sekarang adalah positivity rate-nya harus rendah, harus di bawah 5%. Kita masih sekitar 14,2% secara nasional. Tapi kembali lagi saya mau menekankan, kalau melihat Indonesia, jangan melihat dari kota besar misalnya dari Jakarta. Indonesia itu sangat beragam, ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Dalam kita menangani COVID, kita menanganinya per wilayah, per daerah. Karena masalahnya setiap daerah sendiri-sendiri dan pengendaliannya adalah dilakukan oleh Satgas daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dengan demikian, semua masalah yang ada, misalnya kasus-kasus besar ada di provinsi tertentu atau kabupaten tertentu, itu yang kita pastikan daerah-daerah situ harus turun. Karena kalau itu baik, maka otomatis kasus data nasionalnya juga membaik langsung. Jadi nggak bisa disamakan semuanya. Itulah yang kita lakukan dalam rangka testingnya supaya naik. Sehingga kita betul-betul tahu virusnya ini kemana saja, menulari di daerah mana saja. Tapi yang penting, meskipun positif, pastikan kalau mereka dirawatnya sembuh. Nah, sekarang ini yang terbanyak itu mereka tertularnya di mana, Prof? Apakah di kendaraan umum, di kantor, atau di rumah, atau di pasar? Semua tempat potensial untuk terjadi penularan pada daerah-daerah yang terjadi kerumunan. Jadi kerumunan itu bisa terjadi di pasar, kerumunan juga bisa di kantor kalau tidak dilakukan dengan protokol yang baik, di kendaraan umum pasti bisa itu kalau nggak diatur, di kereta, di bus, di kendaraan umum yang kecil, angkot, dan seterusnya itu potensi. Begitu juga di dalam mobil. Jadi dalam transportasi iya, di dalam pasar iya, dalam aktivitas ekonomi lainnya itu juga potensial ada. Di daerah tempat ibadah juga sangat berpotensi. Entah itu di masjid, di gereja, di pura, dan seterusnya. Yang harus dihindari adalah kerumunan. Jadi
intinya begitu. Penularan bisa terjadi di mana saja selama itu ada kerumunan, disitulah letaknya penularan. Apalagi nggak pakai masker dan juga tidak cuci tangan, gitu. Nah, menyinggung kerumunan dan juga cara mencegahnya, Prof. Nah, selama ini kan cara mencegahnya adalah dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di setiap kesempatan. Nah, apakah itu tidak bisa mencegah walaupun kita berada di kerumunan? Kita memakai masker dan kita pulangnya cuci tangan, bahkan mungkin mandi gitu, Dok. Jadi prinsipnya sederhana sebenarnya musuhnya. Kan mungkin saya mulai saja dengan kita harus tahu musuhnya. Kenali musuhmu, dan kita harus kenali diri kita, kenali dirimu. 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Pertama kita harus tahu virusnya dulu. Virus ini cara menularnya bagaimana? Cara menularnya adalah menempel di mukosa atau selaput permukaan yang ada di mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau kita tahu cara dia menularnya, maka kita tutup pakai masker dengan baik, menutupi batang hidung sampai mulut, di pipi, dan di dagu, otomatis dua ini sudah terlindung. Kalau di mata, biasanya dapatnya itu adalah kalau ada droplets dari orang lain. Kalau orang lainnya pakai masker, kan sebenarnya mata kita jadi nggak apa-apa. Tapi mata kita ini paling mudah diantar oleh jari kita sendiri. Yang menyentuh apa, terus kemudian tanpa cuci tangan, terus mengucek-ucek mata. Jadi sebenarnya kalau 3M dilakukan, itu sebenarnya potensi untuk terjadi penularan menjadi sangat sedikit. Apalagi jaga jarak. Jaga jarak sudah otomatis sudah pakai masker, jaga jarak, kita cuci tangan, sebenarnya virusnya menjadi sulit untuk bisa menular. Kenapa kok kasusnya makin lama makin terkendali? Karena semakin disiplin masyarakatnya, otomatis virusnya tidak mampu untuk bisa menular. Artinya apa kalau kita lihat dari sisi virus? Dia tidak bisa memultiplikasi, memperbanyak diri. Karena cara dia memperbanyak diri adalah dengan menular. Menular, kemudian orang yang itu sakit, otomatis virusnya jadi makin banyak, kan begitu. Kalau sekarang dijaga jaraknya, pakai protokol kesehatan, bagaimana cara dia meloncatnya? Disitulah letaknya pengendalian kasusnya. Nah, Pak Profesor Wiku, salah satu cara untuk mengatasi virus COVID-19 ini juga adalah dengan vaksin. Nah, saat ini semua negara-negara di dunia, Inggris, China, Rusia, AS, sedang berpacu untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Nah, sementara di Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin yang disebut merah putih. Nah, sampai mana perkembangannya saat ini, Pak Profesor Wiku? Ya. Jadi kita perlu tahu, saya perlu menjelaskan pertama adalah tentang vaksin itu kaitannya dengan memproteksi masyarakat. Jadi proteksi masyarakat yang pertama, tameng pertama adalah 3M tadi, protokol kesehatan. Itu adalah kalau dilakukan oleh mayoritas penduduk di Indonesia, itu adalah tameng seperti vaksin sebenarnya. Karena melindungi kita secara kolektif. Ya, pertama itu prinsipnya. Yang kedua adalah di double sekarang perlindungannya, double sheet. Double sheets-nya yang kedua adalah vaksin. Vaksin ini harus dipastikan juga memang dilakukan pada mayoritas penduduknya, ada hitungannya. Oke. Sekarang kalau kita lihat sekarang produksinya, seluruh dunia berlomba untuk membuat vaksin karena dalam rangka melindungi masyarakatnya. Vaksin itu untuk jadi dan bisa dipakai, itu prinsipnya harus dua dulu, aman dan efektif. Jangan sampai kita memberikan vaksin dalam rangka perlindungan nggak aman untuk yang orang yang dikasih dan tidak efektif menimbulkan kekebalan. Yang dilakukan oleh Indonesia dengan vaksin merah putih adalah upaya membuat vaksin dalam rangka kemandirian bangsa dan bisa memproteksi masyarakat Indonesia. Sampai di mana sekarang prosesnya? Mereka baru mau masuk ke dalam uji preklinik, yaitu pada hewan percobaan. Dan kita ingin memastikan bahwa prosesnya itu berjalan dengan lancar dan nanti akan dilanjutkan dengan uji klinis fase 1, 2, dan 3 seperti yang terjadi di negara-negara lain untuk vaksin-vaksin yang lainnya. Memang kita agak sedikit terlambat dibanding negara lainnya, tapi kita sekarang sedang serius untuk memastikan bahwa vaksin merah putih ini bisa terjadi. Berbicara mengenai vaksin ini, Prof. Saat ini di masyarakat dan juga terutama dilihat di media sosial banyak sekali yang tidak percaya terhadap vaksin yang dapat mencegah COVID-19, bahkan katanya malah bahkan bisa membuat kematian. Nah, bagaimana upaya dari tim Satgas ini untuk bisa meyakinkan masyarakat? Ya, baik. Jadi vaksin ini kan sesuatu yang
teknologinya maju, tinggi, sophisticated. Jadi untuk masyarakat untuk bisa memahaminya memang perlu waktu. Begitu juga para ilmuwan di seluruh dunia itu juga harus belajar cepat untuk membuat vaksin ini. Dan kadang-kadang di dalam proses membuatnya dan semua berlomba cepat, kita nggak boleh salah juga. Masyarakat juga sudah mulai memahami sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang dalam proses belajar ada orang yang terlalu jauh memperkirakannya, padahal bukti-buktinya belum cukup untuk itu. Maka dari itu vaksin dimanapun, kalau pengembangan vaksin dari dulu, vaksin itu adalah bukan obat dan dikembangkannya melalui proses yang panjang sebenarnya. Nah sekarang ini harus cepat karena dalam rangka melindungi. Kalau nggak begitu nanti dunia nggak bisa ada aktivitas sosial ekonomi. Nah kenapa sih kok masyarakat masih ragu? Ada yang ragu, ada yang sangat optimis. Nah, kenapa yang ragu? Karena kadang-kadang menerima berita dan informasinya dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada uji vaksin di suatu negara, ternyata yang diuji vaksin ternyata bisa tertular, ya kan? Mungkin di Indonesia juga ada yang seperti itu. Terus reaksinya langsung, oh kalau divaksin ternyata orangnya jadi sakit, berarti dia nggak bisa melindungi. Padahal di dalam uji vaksin, itu memang ada kontrol. Jadi ada yang isinya vaksin betulan, ada yang placebo istilahnya, jadi kontrol. Untuk memastikan bahwa kalau yang pakai kontrol tadi, itu bukan vaksin. Yang satunya lagi memang vaksin. Kalau yang vaksin sampai bisa tertular, itu sampai salah itu. Nah, padahal sebenarnya yang akhirnya yang tertular adalah placebo itu tadi. Karena dengan begitu kita juga meyakinkan bahwa vaksinnya kalau diberikan bisa memproteksi, kalau yang dikasih bukan vaksin, kena. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya dipahami oleh masyarakat. Kalaupun misalnya di negara lain, misalnya di Brasil atau di mana ada kasus misalnya yang divaksin meninggal, coba dilihat dulu meninggalnya karena apa ya. Belum tentu karena vaksinnya juga gitu. Jadi jangan cepat-cepat bereaksi dan tunggulah berita yang valid dari ahlinya atau dari pakar atau dari sumber yang memang betul-betul bisa dipercaya. Sehingga kita punya, kan gini, vaksin itu digunakan untuk apa sih? Memproteksi, berarti nilai manfaatnya harus lebih banyak daripada nilai risikonya, nilai negatifnya. Dan maka dari itu dilakukan uji, dan dilakukan uji itu prosesnya juga transparan. Kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, semua orang juga akan bisa tahu melalui para pakar, terutama klinisi atau ahli di bidang laboratorium, uji itu yang akan menyampaikan secara ilmiah. Gitu. Dari situlah kita harusnya melihat keyakinan terhadap apa yang terjadi. Sampai dengan saat ini relatif belum ada sesuatu yang signifikan kaitannya dengan efek negatif. Kita berupaya untuk bisa dapat nilai yang sangat positif terhadap fungsi dari vaksin ini. Demikian. Nah, fungsi vaksin tadi adalah untuk melindungi, untuk memproteksi diri kita. Nah, sebelum vaksin itu ada atau hadir, nah kehidupan bermasyarakat dan bernegara terus berlanjut. Nah, pada Desember 2020 ada dua momen besar di Indonesia, yaitu Pilkada serentak dan libur Natal. Artinya akan memicu kerumunan. Nah, apa langkah yang akan diambil tim Satgas untuk mencegah penularan COVID-19 ini pada bulan Desember yang ada dua momen besar tersebut? Baik, kalau kaitannya dengan Pilkada, ini prosesnya sudah cukup lama, sudah beberapa bulan persiapan kerjasama dengan KPU, Satgas, memastikan bahwa semua peraturan dan protokol kesehatan dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu di daerah. Mulai dari kampanye sampai dengan nanti pengambilan suara. Jadi betul-betul protokol itu dijalankan dengan ketat dan diawasi. Selalu ada monitoringnya itu untuk memastikan. Tentang liburan panjang di Natal ini bukan satu-satunya liburan. Liburan sudah pernah terjadi, masyarakat juga. Ini kan harus kerjasama ya antara pemerintah dan masyarakat. Sudah ada liburan Idul Fitri, Idul Adha, ada liburan terkait dengan 17 Agustus yang cukup panjang, dan memang di beberapa liburan tersebut terjadi kenaikan kasus sekitar 1-2 minggu kemudian. Ya,
Dan sekarang baru saja kita melewati liburan panjang juga, dan harapannya juga kita makin belajar, karena di dalam menjalankan liburannya pun masyarakat sudah kita ingatkan untuk betul-betul menjalankan protokol kesehatan, di rumah saja, tidak perlu pergi, liburan di rumah apabila tidak terpaksa. Jadi hal-hal seperti itu membuat adaptasi sebenarnya, itu kan adaptasi sebenarnya, dan dari waktu ke waktu secara kolektif masyarakat itu belajar. Jadi untuk kepentingan nanti di akhir tahun, ada 2 kejadian itu, seharusnya dari sekarang masyarakat juga selalu belajar untuk itu, dan kita selalu mengingatkan, pilkadanya harus tertib betul dilakukannya, dan kita strict dalam hal itu, begitu juga dalam liburan. Penyelenggara tempat-tempat wisata, termasuk mal dan tempat-tempat lainnya yang biasa dikunjungi oleh masyarakat dalam liburan juga harus kita kontrol seperti pengalaman sebelum-sebelumnya, dan harus lebih baik lagi. Demikian. Oke, terima kasih Pak Profesor Wiku. Jadi sebagai penutup, saya mengingatkan kepada pendengar dan pemirsa, untuk selama pandemi COVID-19 ini kita selalu mematuhi protokol kesehatan apapun aktivitas kita. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.